Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di Ayu Sonjo, channel yang menyajikan tempat-tempat wisata yang unik, bagus, dan menarik di Indonesia. Kali ini masih di Bali ya teman-teman. Saatnya kali ini kita mengunjungi Pura Tirta Empul Tapak Siring. Sangat terkenal sekali, sering dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan asing maupun domestik ya, tentunya juga penduduk lokal yang ingin bersembahyang di tempat ini ya teman-teman. Jadi Pura Tirta Empul ini terkenal dengan air sucinya. Nanti kita lihat di dalam sana ya teman-teman. Nah, kita masuk setelah kita beli tiket tadi ya, kita melalui pintu masuk. Seperti ini suasana Pura Tirta Empul ya. Di awal-awal masuk kita melihat taman-taman dengan masih terdapat tulisan-tulisan ikon seperti itu ya di tempat-tempat wisata Bali. Sebenarnya seragam ya tulisan-tulisan seperti itu di Bali ini. Jadi di sebelahnya ini terdapat Istana Presiden ya teman-teman. Jadi satu-satunya Istana Presiden yang ada di Bali. Tentunya banyak sekali sejarah yang tersimpan di Istana Presiden itu ya teman-teman. Tapi tidak mudah untuk berkunjung di Istana Presiden Tapak Siring ini ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, di Pura Tirta Empul ini terdapat beberapa bagian halaman sebelum kita sampai kepada Empul Tirtanya itu ya teman-teman. Sekarang saya ini masih berada di halaman depan, kemudian kita akan masuk ke halaman tengah sebelum sampai kepada halaman dalam ya. Dari awal masuk tadi teman-teman bisa lihat kanan kiri banyak patung ya teman-teman. Kita disambut oleh seni-seni patung yang ada di Bali khas tentunya ya, dan terdapat pohon yang begitu besar di sini di depan sana, jadi menambah rindangnya tempat Tirta Empul ini ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke halaman berikutnya. Tampak juga tadi penjual ya, ada penjual pisang tadi. Nah, kita masuk ke halaman tengah ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di Tirta Empul ini terbagi menjadi beberapa halaman ya. Nah, jadi yang unik di sini di Pura Tirta Empul ini ada aturan bahwa para wisatawan maupun yang ingin berdoa di sini dilarang membawa sampah plastik ya. Peraturan yang cukup bagus ya teman-teman. Karena memang kita tahu ya, sampah plastik ini memang sampah yang sangat berbahaya. Dia tidak bisa terurai dalam puluhan bahkan ratusan tahun ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terlihat seorang nenek yang berdoa atau di depan pura ya, beribadah. Seperti itulah umat Hindu di Bali ini. Nah, kita lihat ramai sekali hari ini. Nah, teman-teman lihat sisi kiri itu, di depan sana yang agak tinggi itu adalah Istana Tapak Siring Presiden ya. Jadi teman-teman, sudah saya bilang tadi, ini berdampingan dengan Istana Presiden. Sebelum masuk nih teman-teman, jangan lupa ya, di sini itu diwajibkan untuk memakai kain di pinggang kita. Itu sudah menjadi peraturan di Tirta Empul ini ya teman. Ini lagi antri mengambil kain yang akan kita pakai untuk masuk ke Tirta Empul ini. Nah, ini teman-teman dilayani oleh bapaknya. Ramai sekali hari ini ya teman-teman, baik lanca maupun domestik wisatawannya ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk di halaman yang dalam sebelum kita masuk ke. Oh ya teman-teman, perlu saya ingatkan ya teman-teman. Jadi teman-teman yang untuk perempuan di tempat-tempat di Bali, terutama pura-pura ini, teman-teman tidak boleh masuk ketika teman-teman mengalami haid ya. Karena tempat-tempat atau pura-pura di Bali ini dianggap atau disucikan oleh umat Hindu yang ada di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan mematuhi peraturan ini dengan baik ya. Sangat ramai teman-teman hari ini. Teman-teman bisa lihat di depan sini aja banyak pengunjung yang antri untuk masuk, dan teman-teman bisa lihat di depan sini ada beberapa umat Hindu yang bersembahyang.
Nah, di sana tampak ya batu besar. Kita akan lihat apa sih tulisan dari batu besar itu, seperti prasasti ya itu. Coba kita lihat, dan di sini terdapat juga banyak seperti sesajen ya, sesajen yang khas Bali. Nah, di sini ada prasasti yang besar sekali, banyak sekali tulisan-tulisan ya yang bisa dibaca di sini. Peraturannya seperti ini, teman-teman harus baca dulu sebelum masuk supaya teman-teman tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di sini. Nah, kita sudah masuk ke area pancurannya ya teman-teman. Oh ya teman-teman pengen tahu sejarah tapak siring ini? Tapak siring berasal dari kata tampak yang berarti telapak, dan siring itu miring. Jadi telapak yang ada di pura ini telapak dari raja yang dinamakan Mayadenaya. Jadi Mayadenaya ini adalah raja yang sakti tapi memiliki watak atau karakter yang jahat. Jadi dia menganggap dirinya seorang dewa. Karena memiliki sifat yang jahat, maka Dewa Indra mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan pasukan Nawadinaya. Tanang yang dari yang tidak boleh itu yang di tengah Pak, yang nomor 2 dari ujung ya. Kan ada turis sebelumnya itu yang tidak boleh dipergunakan karena turis untuk itu banyak tempat memutuskan hubungan. Tapi semua orang yang mau sudah tahu ya? Sudah. Mereka sudah yang mereka yang boleh mering, tapi tidak boleh pakai sabun. Oh. Tidak boleh pakai sabun. Tujuan ini ada uangnya supaya kita diberikan rezeki. Oh, berarti kita ya pengen mandi tapi. Kita sudah sampai di dalamnya ini. Kita melihat di sini banyak pancoran. Nah, inilah tempat di mana orang-orang dapat melukat. Apa itu melukat? Melukat itu maksudnya adalah penyucian diri ya, menurut kepercayaan di sini. Kalau kita lihat teman-teman, pancuran air terbagi menjadi 3 kolam petirtaan. Kolam paling barat memiliki 13 pancuran air, kolam tengah memiliki 2 pancuran air, dan kolam paling timur itu jumlahnya 6 pancuran air. Di sini ada 2 pancoran yang harus dihindari ya, tidak boleh untuk melukat, yaitu Tirta Pengentas 1 dan Tirta Pengentas 2, di mana yang artinya adalah untuk mensucikan mereka yang telah tiada. Oh ya teman-teman, tadi ada yang salah ya, di pancuran yang tadi pembersihan itu terdapat 14 pancuran, bukan 13 Dharma ya. itu adalah Dewa Indra, Adharma itu Raja Mayadinawa yang sombong dan angkuh. Ya, itu dari cerita sejarah terjadinya Hari Raya Gantungan. Istana Presiden di sini Bapak Ibu ya. Oh, atas itu. Ini luasnya sekarang 10,7 hektar. 10,7 hektar. Terbagi menjadi 4 bangunan. 4 bangunan. Ya. Apa aja tuh? Bangunan Bima, Merdeka, kemudian lagi ya. Di sini ada 5 bangunan kok. Tapi untuk berkunjung situ bagaimana? Kita harus mengajukan surat kunjungan, Reservasi dulu ya. Ya, dialamatkan kemari. Nanti dari Pas Pampres di sini akan merujuk ke mohon izin kepada Pas Pampres pusat. Oh, untuk warga sipil maksudnya? Enggak bisa. Warga sipil. Ya kita ada. Oh, kita kan nih. warga sipil nih. Oh, Warga sipil. umum berarti ya. Umum bisa, sama kita harus mengajukan surat permohonan. Oh, ke Pas Bapak dari Pampres. sana dari Salatiga, bukan Kapolres Pak. Pas Pampres. Pas Pampres. Istana pengelola Istana Presiden Tapak Siring Bali. Ada semacam tarif pagi ya? kalau mau ke sana. Setiap hari ada yang jaga ya? Setiap hari jaga Pak.
tarifnya itu kita cuma bayar biaya gaib. Oh, malah. Biaya masuknya nggak ada. Oh ya teman-teman, untuk Tirta Empul ini kapan dibangun? Menurut sumber yang saya baca, yaitu Wikipedia ya, Tirta Empul ini ditemukan sekitar tahun 926 Masehi pada masa dinasti Warmadewa dari abad 10 sampai abad 14. Selain itu ada beberapa mitos ya dalam sejarah berdirinya Pura Tirta Empul Tapak Siring ini. Oh ya teman-teman, jadi menyambung cerita yang saya sampaikan di awal tadi ya, setelah pasukan Indra menghancurkan pasukan Raja Mayadenawa, akhirnya pasukan Mayadenawa itu kalah dan dia lari ke dalam hutan. Pada malam hari, Raja Mayadenawa memasuki area perkemahan pasukan Dewa Indra dengan diam-diam. Kemudian Mayadenawa menaruh air beracun pada tempat air minum pasukan Dewa Indra yang berada dalam area perkemahan dengan tujuan agar diminum oleh pasukan Dewa Indra. Pada saat menyelinap memasuki area perkemahan pasukan Dewa Indra, Mayadenawa menggunakan sisi telapak kakinya untuk berjalan. Tujuannya apa? Agar tidak meninggalkan jejak kaki di perkemahan yang dapat membuat pasukan Dewa Indra curiga. Nah, inilah asal muasal nama tapak siring, berasal dari kaki yang miring ya. Dalam pura yang mana hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, karena pura ini terbagi sama seperti di rumah, terbagi menjadi 3 bagian. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Sedang melakukan baca mantra yang akan dipimpin oleh beliau, karena akan ada yang berdoa di sini. Berdoa ya. Nah, tadi saya bilang Tepasana itu tempatnya. Yang belum sangat tepat ini ada alang-alang rumput itu aja. Ya, yang itulah namanya Tepasana. Memang nggak ada masalah Pak, ini kan batas katanya yang tahu lah ya. Nah, ini bagian dalamnya. Kalau sini sudah ada upacara hari jadinya pura, baru nanti akan dihiasi ornamen ini dengan kain-kain semua. Kemudian ada umbul-umbul, ada payungnya, semua ada kok. Gitu. Nah, ini itu yang namanya balai pemeraman. Pemeraman untuk meletakkan Pak. Merem. Artinya benda sakralnya ada beberapa benda sakral yang kita letak di sana. Tampak di sana beberapa orang yang sedang berdoa, jadi dipimpin oleh seorang pendeta ya di sini. Benar-benar unik di tempat ini, di Pura Tapak Siring nih ya teman-teman. Sangat besar juga puranya dan sangat indah ornamen-ornamen patung-patung yang ada di pura ini. Oh ya, sejarah mengenai istana presiden tadi ya teman-teman. Selain pura Hindu, di tempat wisata Tapak Siring terdapat istana kepresidenan juga yang didirikan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Ir Soekarno, sebagai tempat istirahat ya. Beliau kalau berkunjung ke Bali dulu itu ya, istana Tapak Siring ini ya dibangun itu tahun 1957 sampai 1960. Cuma butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya ya. Itu di Lombok. Air apa, Pak? Air awet muda. Awet muda? Ya. Oh, Itu di Lombok. Ada pura Narmada namanya. oh. Itu di Lombok. Ya, itu Pak, tidak pernah habis dan tidak pernah erupsi. Nah ini teman-teman, sumber airnya yang di sini tadi dikatakan tidak pernah habis ya, sumber mata air di Tirta Empul ini. Nah ini
ada ceritanya lagi nih teman-teman, kenapa terjadi sumber mata air di sini. Ceritanya untuk menyembuhkan pasukan Indra yang kena racun Maya Denawa tadi, Dewa Indra menancapkan senjata beliau ke tanah. Dari tancapan senjata Dewa Indra ke tanah itu muncul mata air sebagai penawar racun Maya Denawa. Setelah pasukan Dewa Indra meminum air dari mata air, pasukan Dewa Indra sembuh dari keracunan. Mata air ini diberi nama Tirta Empul, yang berarti mata air suci yang timbul dari tanah. Kemudian di sekitar area mata air ini dibangun pura untuk memuja Dewa Indra yang diberi nama Pura Tirta Empul. Begitu ya teman-teman ceritanya Tirta Empul itu. Tadi ceritanya Maya Denawa itu kan lari ya, dan ke hutan dan merubah banyak wujud. Namun Dewa Indra kan sakti juga ya, dan pasukannya terus mengejar Maya Denawa. Karena lelah, capek, maka Maya Denawa itu merubah dirinya menjadi batu besar. Namun perubahan bentuk ini tetap diketahui oleh Dewa Indra dan memanah Maya Denawa hingga terbunuh oleh panah Dewa Indra. Nah, terbunuhnya Raja Maya Denawa ini selalu diperingati oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari yang bernama Hari Raya Galungan. Begitu ya teman-teman ceritanya. Wah, di sini juga ada kolam ikan nih teman-teman. Kolam ikan ini sepertinya ikan mas ya, ikan mas banyak banget ini. Mari kita susuri kolam ini. Teman-teman bisa lihat di sini gerombolan ikan ratusan ya di sini. Teman-teman bisa lihat ini, wow banyak sekali. Nah, kolam ini ya kolam dimana kita jalur yang kalau kita mau keluar dari wisata Tirta Empul ini. Di depan sana udah ada pintu keluarnya, bukan pintu tetapi gerbang untuk keluar. Kita sudah selesai nih mengeksplor Tirta Empul. Jadi teman-teman saatnya kita keluar dari pura ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa teman-teman nanti kembalikan kain yang kita pakai tadi ke tempat dimana kita tadi memakainya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.